kelebihan dari salmeterol fluticasone kombinasi dibandingkan dengan ICS laba lainnya ialah 1, lebih cost efisien, 2, dapat mencapai kontrol sampai sehingga 80% lebih kurang, dan yang paling penting diskus itu bisa memberikan menghantarkan dosis lebih konsisten dibandingkan dengan DPI lainnya atau dry powder inhaler lainnya, karena tidak melihat seberapa kuat atau seberapa banyak usaha yang digunakan oleh pasien untuk menghirup. Nah, pertama mari kita bahas mengenai biaya terapi terlebih dahulu. Jadi ini ada satu penelitian yang kita lakukan di GSK, membandingkan antara penggunaan budesonide formoterol dengan fluticasone propionate salmeterol 500 pada pasien-pasien yang mengalami asma. Dan yang kita lihat di sini adalah populasi Indonesia saat ini adalah sekitar 260 juta, dan prevalensi asma yaitu 3,4%, jadi sekitar ada 6.500.000 pasien asma di atas 15 tahun saat ini. Yang tercover oleh JKN ada 68%, dan yang mendapatkan ICS laba itu ada sekitar 11,6%. Nah, kalau kita lihat cost dari medikasi ini per unit, kita lihat ternyata kalau kita bandingkan secara langsung, sudah jelas kita bisa lihat di sini bahwa harga per unit dari fluticasone propionate dibandingkan dengan budesonide formoterol itu lebih baik harganya pada fluticasone propionate. Namun kalau kita lihat sebenarnya dalam penggunaannya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa penggunaan dari budesonide formoterol karena dia bisa digunakan juga sebagai reliever, jadi penggunaannya dalam satu hari itu bisa lebih dari 2 dosis yang dianjurkan. Jadi di sini kalau kita lihat di penelitian oleh Buske dikatakan bahwa penggunaan budesonide formoterol pada pasien asma itu sekitar 4,9 atau 5 dosis per harinya dalam penanganan asma untuk mencapai kontrol asma dan juga mencapai penurunan angka eksaserbasi yang sama. Nah, sementara fluticasone propionate salmeterol itu hanya 2 dosis ditambahkan dengan SABA 1 dosis. Jadi bedanya di situ. Budesonide formoterol 5 dosis per harinya, fluticasone propionate salmeterol 2 dosis per harinya, plus penggunaan SABA 1 kali per harinya. Untuk itu kalau kita lihat harganya, jelas kita bisa lihat bahwa budesonide formoterol yang MAT itu lebih tinggi harga penggunaan atau cost pasien per year itu akan lebih tinggi pada pasien yang menggunakan budesonide formoterol dibandingkan dengan fluticasone propionate atau salmeterol. Nah, dari kalkulasi ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan fixed dose fluticasone propionate salmeterol pada pasien dewasa akan mengurangi potensi pengurangan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pasien itu sebesar 40 sampai 112 USD per tahunnya. Jadi itu akan membantu pasien dalam hal menghemat pembiayaan medikasi. Namun tentunya ini tidak cukup hanya secara cost saja, cost terapi saja. Kalau cost terapinya dia lebih murah, lalu bagaimana dengan efikasinya sendiri? Nah, di efikasinya sendiri kalau kita lihat di sini, pasien sudah tidak perlu menggunakan pelega dalam 6 hari, dalam 1 minggu. Jadi 1 minggu dia penggunaan peleganya cukup 1 kali saja. Sementara kalau kita lihat pasien dikatakan terkontrol atau tidak, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ika, di ACT, kalau misalnya Bapak Ibu tidak memiliki ACT di apotik atau di instalasi farmasi, Ibu Bapak bisa menanyakan 4 pertanyaan gampang untuk pasien asma. Yang pertama, apakah dia masih menggunakan pelega 2 kali, lebih dari 2 kali dalam seminggu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pasien masih terbangun di malam hari? Lalu apakah dia masih mengalami gejala siang hari 2 kali dalam seminggu? Dan apakah pasien ini mengalami gangguan aktivitas karena asmanya?
Jadi kalau jawabannya semua ya, itu tidak terkontrol. Jawabannya 2-3 itu terkontrol sebagian. Jawaban 1 atau tidak ada sama sekali, itu jawaban maka pasien dikatakan terkontrol baik. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia membutuhkan peleganya hanya 1 kali dalam seminggu, maka artinya asmanya itu terkontrol. Dan dia bebas gejala 5 hari dalam 1 minggu. Artinya dia juga terkontrol. Karena gejala siang harinya tidak terjadi lebih dari 2 hari dalam seminggu. Dan kalau kita lihat resiko eksaserbasinya, resiko kekumatannya bagaimana, itu ternyata resiko eksaserbasi akut berat itu terjadi 1 dari 50 pasien dalam 1 tahun. Jadi dia berkurang sampai 0,02% untuk rasio eksaserbasi akutnya. Dan yang paling penting adalah membantu sekitar 80% pasien untuk mencapai dan menjaga tingkat kontrol asma yang baik sesuai rekomendasi. Jadi selain tadi dia efektif, cost-nya lebih efisien, kedua efikasinya lebih baik, dan kalau kita lihat di sini dia bisa membantu pasien untuk mencapai kontrol dan menjaga tingkat kontrol sesuai dengan rekomendasi sampai 80%. Dan yang paling penting device-nya. Tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Ika, ini contoh dari device Diskus. Kelebihan dari device Diskus ini, kalau Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada gambaran di sebelah kanan, itu ada coil gulungan. Gulungan ini adalah gulungan per dosis. Jadi setiap kali dia dikokang, baru 1 dosis itu terbuka. Jadi obatnya itu tersimpan dalam 1 kanister-kanister kecil yang berbeda-beda. Jadi 1 dosis itu tersimpan dari 1 kapsul. Jadi setiap kali dikokang itu baru terbuka 1 dosis. Kalau dikokang lagi terbuka 1 dosis. Jadi untuk dose counternya itu juga sesuai dengan dosis yang digunakan. Berbeda dengan DPI lainnya. DPI lainnya itu dengan menggunakan angka per 20 dosis. Kalau ini per dosis, jadi lebih akurat dosisnya. Lalu setiap kali dia dihirup, dosis yang dihantarkan juga lebih konsisten. Kenapa? Karena resistensi atau tahanan dari alat Diskus ini lebih rendah, sehingga usaha yang dibutuhkan untuk menghirup obat itu lebih kecil. Jadi, walaupun inhalasinya itu sekitar 30 liter per menit, itu sudah bisa mencapai penggunaan atau penyampaian dosis yang baik atau konsisten pada pasien-pasien yang menggunakan Diskus ini. 30 liter per menit itu seberapa kuat sih? Kalau dia sudah sanggup menghirup atau minum dari sedotan yang besar, sedotan untuk boba tea, misalnya bubble tea, itu sebenarnya sudah cukup. Jadi itu 30 liter per menit. Kalau dia sudah sanggup dengan menggunakan sedotan itu, seharusnya dia sanggup atau dia mampu menggunakan Diskus ini dengan baik. Jadi mudah digunakan, dosisnya konsisten, dosis akurat, dan kesalahan teknik inhalasi pada saat diajarkan pertama kali itu juga lebih jarang terjadi karena lebih gampang diajarkan dan lebih gampang untuk digunakan pada pasien-pasien, sehingga kesalahan teknik inhalasi itu lebih jarang ditemukan pada pasien-pasien yang mendapatkan Diskus. Jadi kadang-kadang pasien itu tidak terkontrol asmanya bukan karena dia tidak patuh pada pengobatannya, tapi kadang-kadang yang paling sering menjadi penyebab itu adalah salah pada teknik inhalasi. Jadi ada baiknya kalau Bapak Ibu menemukan pasien yang membeli obat-obat inhalasi, coba jangan lupa dicek teknik inhalasinya. Apakah dia menggunakan inhalasinya benar atau tidak? Karena sia-sia saja kalau kita berikan obat dengan molekul yang baik, namun teknik inhalasinya salah, asmanya tetap tidak terkontrol. Jadi teknik inhalasinya dicek, lalu berikutnya baru kita lihat apakah dia patuh terhadap pengobatan atau tidak. Seharusnya idealnya adalah pasien-pasien yang memang gampang menggunakan alat seharusnya lebih patuh terhadap pengobatannya karena lebih nyaman menggunakan obat-obatannya. Nah,